Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 29 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami agar menyembah satu-satunya Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Teori-teori berbahaya. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dewasa ini sedang masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan dan ke dalam organisasi keagamaan di mana-mana ajaran-ajaran spiritualisme yang merongrong iman kepada Allah dan kepada firman-Nya. Teori bahwa Allah adalah satu inti yang meliputi seluruh alam telah diterima oleh banyak orang yang mengaku percaya pada kitab suci. Tetapi betapa indah pun selubungnya, teori ini adalah satu penipuan yang sangat berbahaya. Teori itu salah menggambarkan Allah, dan itu adalah satu penghinaan terhadap kebesaran dan keagungannya. Tentu saja itu bukan saja cenderung menyesatkan, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Unsurnya adalah kegelapan dan hawa nafsu adalah bidangnya. Akibat dari menerima teori ini adalah perpisahan dari Allah, dan bagi keadaan manusia yang sudah jatuh, ini berarti kehancuran. Karena dosa, keadaan kita tidak alami, dan kuasa yang dapat memulihkan kita haruslah kuasa gaib. Kalau tidak, maka keadaan kita tidak berharga. Hanya ada satu kuasa yang dapat mematahkan pegangan iblis dari hati manusia. Itulah kuasa Allah dalam Yesus. Hanya melalui darah Dia yang tersalib itu ada pembasuhan dari dosa. Anugerahnya saja yang menyanggupkan kita untuk menolak dan mengalahkan kecenderungan-kecenderungan dari sifat kita yang sudah jatuh. Teori-teori spiritualisme tentang Allah membuat rahmat-Nya tidak berarti. Jika Allah adalah inti yang meliputi seluruh alam, berarti Ia tinggal di dalam segenap manusia, dan untuk mencapai kesucian, manusia hanya mengembangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Teori-teori ini yang mengikuti kesimpulannya yang logis, menyapu seluruh ekonomi umat Allah. Teori itu menghilangkan pentingnya penebusan dan menempatkan manusia jadi penebusnya sendiri. Teori-teori mengenai Allah membuat firman-Nya tidak berarti, dan mereka yang menerima teori-teori itu berada dalam bahaya besar. Pada akhirnya mereka akan dituntun untuk menilai seluruh kitab suci itu sebagai fiksi. Mereka mungkin menganggap kebaikan itu lebih baik dari kejahatan, tetapi dengan menghalangi Allah dari kedudukan kemaharajaannya yang benar, mereka meletakkan ketergantungan mereka pada kuasa manusia yang tanpa Allah itu tidaklah berarti. Kehendak manusia yang tidak dibantu itu tak akan memiliki kuasa yang nyata untuk menolak dan mengalahkan kejahatan. Pertahanan jiwa sudah dipatahkan. Manusia tidak mempunyai perlindungan terhadap dosa. Sekali ketahanan firman Allah dan rohnya ditolak, kita tidak tahu sampai sedalam mana seseorang bisa tenggelam. Pernyataan akan dirinya yang Allah telah berikan di dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti, tetapi selebihnya kita tidak boleh melewatinya. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 390 sampai 392. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini dikutip dari buku Ministry of Healing bab 36 yang Nyonya White tulis untuk menanggapi ajaran panteisme John Harvey Kellogg. Karenanya, ada koreksi minor dalam terjemahan renungan hari ini, namun perlu agar umat memahami maksud Nyonya White. Renungan hari ini menuliskan dalam
pulang ke rumah halaman 226 paragraf pertama yang berkata, dewasa ini sedang masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan dan ke dalam organisasi keagamaan di mana-mana. Ajaran-ajaran spiritualisme yang merongrong iman kepada Allah dan kepada firman-Nya. Teori bahwa Allah adalah satu inti yang meliputi seluruh alam telah diterima oleh banyak orang yang mengaku percaya pada kitab suci. Tetapi betapa indah pun selubungnya, teori ini adalah satu penipuan yang sangat berbahaya. Nah, ajaran panteisme Kellogg menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana dan berada di dalam segala hal. Karenanya, terjemahan renungan pagi kurang cocok. Yang cocok terjemahannya adalah, khususnya yang ditandai kuning, berkata, Allah adalah esensi. Perhatikan dalam bahasa Inggris, Yahweh tuliskan, God is an essence. Allah adalah esensi yang meresapi, pervading, ya, meresapi semua alam. Inilah ajaran panteisme Kellogg bahwa Allah ada di dalam segala hal, seperti di dalam manusia, pohon, bunga, dan sebagainya. Yang White amarkan, ini adalah teori berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Perhatikan cara Kellogg menjelaskan teorinya dalam buku The Living Temple, halaman 29 yang berkata, anggaplah sekarang kita memiliki sepatu bot di depan kita. Bukan sepatu bot biasa, tetapi sepatu bot yang hidup. Tidakkah kita akan didorong untuk mengatakan ada pembuat sepatu di dalam sepatu bot? Jadi, di pohon itu ada kekuatan yang menciptakan dan memeliharanya. Seorang pembuat pohon di dalam pohon itu. Inilah ajaran Kellogg tentang panteisme secara ringkas. Ini teori sangat berbahaya. Nyonya White terbitkan buku Ministry of Healing untuk menanggapi teori yang berbahaya ini. Baca bab 35 yang Nyonya White beri judul Pengetahuan yang Benar tentang Allah. Kellogg mengajarkan tentang teori berbahaya ini dengan menerbitkan buku The Living Temple tahun 1903. Pada tahun yang sama, ketua GC saat itu, A.G. Daniels, mengirimkan surat kepada Willie White, anak dari Nyonya White. Mari kita baca cuplikannya. Sejak rapat dewan ditutup, saya merasa bahwa saya harus menulis kepadamu secara rahasia mengenai rencana Dr. Kellogg untuk merevisi dan menerbitkan ulang The Living Temple. Dia, yaitu Kellogg, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum datang ke rapat dewan, dia telah memikirkan masalah ini dan mulai melihat bahwa dia telah membuat kesalahan kecil dalam mengekspresikan pandangannya. Dia kemudian menyatakan bahwa pandangannya yang terdahulu mengenai Trinitas telah menghalangi dirinya untuk membuat pernyataan yang jelas dan benar-benar tepat. Tetapi dalam waktu singkat dia menjadi percaya pada Trinitas dan sekarang dapat melihat dengan jelas di mana semua kesulitan itu dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Perhatikan Kellogg mau revisi dan cetak ulang buku The Living Temple. Kenapa? Karena awalnya dia tidak percaya Trinitas dan setelah dia percaya Trinitas, doktrin itu membantu lebih jelas tentang ajaran panteismenya. Bisa lihat penyusupan ajaran Trinitas di dalam gereja Advent, dan karenanya Nyonya White menyatakan bahwa buku The Living Temple mengandung ajaran yang mematikan. Mari kita lihat lanjutan surat A.G. Daniels kepada Willie White untuk melihat Trinitas yang bagaimana yang Kellogg yakini. Dia memberitahu saya bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberikan kesan yang salah yang sekarang diberikan buku tersebut. Saya menempatkan di hadapannya keberatan yang saya temukan dalam pengajaran dan mencoba untuk menunjukkan kepadanya bahwa ajaran itu benar-benar bertentangan dengan Injil, sehingga saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat direvisi
dengan mengubah beberapa pernyataan. Bagi yang ingin mendapatkan surat selengkapnya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Kellogg, bisa masuk ke link pada layar kiri bawah, dan kami cantumkan juga pada kolom komen di bawah. Menarik bukan? Apakah Trinitas yang Kellogg yakini berbeda dengan yang diyakini oleh Gereja Advent yang sekarang ini? Tidak berbeda. Trinitas yang Kellogg yakini sama dengan yang Gereja Advent sekarang ini yakini. Bedanya, Kellogg padukan ajaran Trinitas dengan ajaran panteismenya. Ajaran tersebut mengganggu di zaman itu dan juga di zaman sekarang ini. Bisa lihat mengapa Nyonya White sebut sebagai ajaran yang sangat berbahaya, bahkan mematikan? Nah, apa yang Nyonya White ajarkan tentang Allah? Ingat tadi bahwa renungan hari ini dikutip dari bab 36 buku Ministry of Healing. Masih dalam bab yang sama, Nyonya White menuliskan, Membina Keluarga Sehat halaman 392 paragraf 1 yang berkata, bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara Bapa dan Anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Jadi, rencana keselamatan diadakan antara Bapa dan Anak. Hanya dua oknum saja, tidak ada yang lain. Nah, di antara Bapa dan Anak ini, siapakah yang adalah Allah? Masih dalam buku yang sama, kita mundur ke bab 35. Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2 berkata, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan surga. Di hadapan tahta Allah, demi kita, ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Jelas sekali bahwa yang disebut Allah itu adalah Allah Bapa, dan dia menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Inilah Allah yang benar yang Nyonya White ajarkan untuk menanggapi ajaran panteisme Trinitas dari Kellogg. Ajaran Kellogg tersebut Nyonya White katakan sangat berbahaya dan mematikan. Tetapi yang menarik, Gereja Advent yang sekarang ini sudah adopsi. Nah, apakah bahaya yang mematikan tersebut? Mari kita baca kembali renungan hari ini dan kita sesuaikan terjemahannya dengan ajaran Kellogg. Ulang ke rumah halaman 226 paragraf 2 yang berkata, hanya ada satu kuasa yang dapat mematahkan pegangan iblis dari hati manusia. Itulah kuasa Allah dalam Yesus. Hanya melalui darah Dia yang tersalib itu ada pembasuhan dari dosa. Anugerahnya saja yang menyanggupkan kita untuk menolak, mengalahkan kecenderungan-kecenderungan dari sifat kita yang sudah jatuh. Teori-teori spiritualisme tentang Allah membuat rahmat-Nya tidak berarti. Jika Allah adalah inti yang meliputi seluruh alam, berarti Ia tinggal di dalam segenap manusia, dan untuk mencapai kesucian, manusia hanya mengembangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Kutipan ini penuh makna. Pertama, hanya ada satu kuasa yang dapat mematahkan kuasa iblis dari hati kita, yaitu kuasa Allah, yaitu kuasa Bapa, dalam Yesus. Perhatikan, kuasa Allah itu di dalam Yesus dan bukan dalam oknum lain yang bukan Yesus. Dan Allah yang Nyonya White maksudkan adalah Allah Bapa. Baca kembali bab 35 dari buku Ministry of Healing. Yang kedua, hanya melalui darah Yesus saja ada pembasuhan dosa. Kalau disebut hanya, artinya tidak ada jalan lain. Hanya melalui darah Yesus. Yang ketiga, untuk kalimat yang ditandai warna hijau, terjemahan yang benar adalah jika Allah adalah esensi, ya, bukan inti, esensi yang meresapi, bukan meliputi seluruh alam, ya. Saya ulangi, jika Allah adalah esensi yang meresapi seluruh alam, berarti Dia tinggal di dalam setiap orang, dan karenanya bagi yang mau mencapai kesucian tinggal mengembangkan kuasa, ya, bukan kekuatan. Kuasa yang ada di dalam dirinya. Kenapa harus diterjemahkan menjadi kuasa? Lihat yang ditandai kuning.
Disebutkan power of God in Jesus, kuasa Allah dalam Yesus. Nah, kata kekuatan yang ditandai dengan warna pink diterjemahkan dari kata power yang sama. Apa artinya? Artinya, ajaran Kellogg tersebut mengajarkan pembenaran oleh perbuatan. Melalui kekuatan dan perbuatan kita, kita kembangkan kuasa dalam diri agar menjadi suci. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan bahwa teori itu menghilangkan pentingnya penebusan dan menempatkan manusia jadi penebusnya sendiri. Bisa lihat? Ini mematikan, Nyonya White katakan. Kenapa? Kita buka Alkitab. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tidak heran Nyonya White tulis, hanya ada satu kuasa, yaitu kuasa Allah Bapa dalam Yesus. Hanya dalam Yesus kita bisa berbuah dan berbuat. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa dan binasa. Masih ingat surat A.G. Daniels ke Willie White? Mari kita sandingkan agar lihat hubungannya. A.G. Daniels katakan kepada Willie White tentang Kellogg. Dia memberitahu saya bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Bisa lihat hubungannya? Kellogg merevisi bukunya agar menjelaskan bahwa bukan Allah Bapa yang ada di dalam setiap makhluk hidup, tetapi Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini bukan Yesus. Artinya, kita tinggal di luar Yesus. Apakah hasil daripada tinggal di luar Yesus? Binasa. Bisa lihat kenapa Nyonya White katakan ajaran panteisme Trinitas Kellogg sangat berbahaya dan mematikan? Yang sedihnya, ajaran Kellogg ini sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Doktrin Trinitas Gereja Advent yang sekarang menyatakan bahwa yang tinggal di dalam diri umat Allah adalah Allah Roh Kudus dan Dia bukan Yesus. Bukankah ini namanya tinggal di luar Yesus? Mohon maaf, saudaraku dalam Tuhan, ini semua penjelasan dari Roh Nubuat dan Alkitab. Silahkan baca buku Ministry of Healing, khususnya bab 35 dan 36, atau dalam buku Membina Keluarga Sehat, dalam bab yang sama. Perhatikan siapa Allah yang benar yang Nyonya White ajarkan, yaitu Allah Bapa, dan Bapa menyatakan dirinya melalui dan di dalam anaknya. Apa nasihat Alkitab bagi kita? Mari kita baca 3 ayat berikut ini. Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Keluaran 32 ayat 26 ini adalah peristiwa Israel menyembah anak lembu emas di lembah Gunung Sinai. Musa minta umat buat pilihan, mau sembah lembu emas atau mau memihak kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa. Demikian juga dengan Yosua. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua juga minta umat Allah untuk buat pilihan. Adakah mau sembah Tuhan, yaitu Allah Bapa, atau berhala? Demikian juga dengan Elia, 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia.
Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Elia juga panggil umat Israel untuk buat pilihan, tetapi umat diam saja. Akhir-akhir ini, ada kegiatan seminar online yang dikelola oleh pendeta gereja Advent tentang kealahan. Umat dan para pendeta berdiskusi tentang siapa Allah yang benar, dan bisa saja terjadi perdebatan. Apakah ini yang Alkitab ajarkan? Apakah Alkitab ajarkan untuk mari berdiskusi dan berdebat tentang Allah? Tidak. Alkitab ajarkan untuk pilih. Bukti sudah jelas, siapa Allah yang benar, dan banyak bukti tercatat dalam Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Panggilan kepada setiap umat Israel rohani adalah, apa pilihanmu? Bagaimana dengan saudara? Apakah diam saja? Atau seperti suku Lewi dan Yosua memilih Tuhan, yaitu Yehova yang adalah Allah Bapa? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah yang dinyatakan hanya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan menerima kehadiran rohnya Kristus yang kudus. Inilah kebenaran yang memerdekakan dan memberikan kehidupan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang teori yang berbahaya yang diajarkan oleh Kellogg yang telah menyusup ke dalam gereja Allah. Hanya melalui Yesus kami dapat datang kepada Bapa, sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.